بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Nampaknya ibu-ibu yang di belakang belum semangat. Kita ulang sekali lagi ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin li yaumir ramadan fi syahril siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladzi la nabiyya ba'da. Ta'zim kita kepada guru besar Profesor Dr. Haji Azhar Akmal Tarigan yang seyogyanya hari ini bersama dan di tengah-tengah kita akan menyampaikan pandangan ataupun tausiah dalam tema pemanfaatan zakat mal dan zakat fitrah. Yang kami hormati dan ta'zimi segenap pengurus Yayasan Haji Agus Salim Siregar dan seluruh keluarga besar. Yang kami ta'zimi Bapak Rektor Universitas Medan Area, Bapak Profesor Dadan Ramdan MSc dan seluruh wakil-wakil rektor, para dekanat, para bapak ibu dosen, staf dan pegawai, dan seluruh sivitas akademika Universitas Medan Area. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang sampai saat ini masih memberikan kita bermacam nikmat, mulai dari nikmat iman, kesehatan, serta keselamatan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bertambahnya kekuatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita menuntaskan Ramadan tahun ini menjadi termasuk Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bagaikan salam senantiasa pula tercurah kepada ruh junjungan alam Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tulus dan ikhlasnya kita mengantarkan salam kepada baginda Rasulullah, kelak nantinya kita termasuk umat yang layak mendapatkan syafaat di hari berbangkit. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan ba'da zuhur kali ini sebagaimana yang disampaikan di awal, adapun tema kita dalam kesempatan yang berbahagia ini ialah pemanfaatan zakat mal dan zakat fitrah. Besar harapan kita bersama ketika nanti disampaikan paparan oleh guru besar kita, semoga kita semua dapat mentadaburnya sekaligus mengamalkan ataupun mengetahui dalam pelaksanaan zakat mal dan zakat fitrah ini, sehingga amal ibadah khususnya zakat yang kita salurkan menjadi zakat yang bermanfaat dan bernilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami banggakan, Bapak Guru Besar Profesor Dr. Akmal Tarigan yang kami muliakan, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ibu kami sajikan. Tafadhol maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Rektor Universitas Medan Area, Profesor Dadan, yang hadir pada hari ini bersama kita, para wakil rektor, para dekan, para sivitas akademika, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini kita berkumpul dalam rangka muzakarah yang terakhir di bulan Ramadan ini, dan memang kita berada di penghujung Ramadan. Biasanya di penghujung Ramadan itu konsentrasi mulai terpecah. Ada dua yang menyebabkan terpecah itu. Pertama persoalan pulang kampung, yang kedua persoalan THR. THR ini ada dua pula. Apa yang akan dibagi atau ada tak yang mau dibagi. Itu jadi masalah. Tapi kita masih tetap bisa berkumpul, bermudzakarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Isu kita ini tentang zakat mal, zakat fitrah itu kan yang sudah lama berulang-ulang kita kaji. Tapi memang kita perlu mengkaji ulang untuk memastikan zakat itu memiliki efek yang kuat sebagaimana tujuan atau maqasid ketika dia disyariatkan. Tapi masalahnya itu adalah bukan dihilir itu. Ini kan kita kan ceritanya dihilir ini. Bagaimana memanfaatkan zakat mal, zakat fitrah itu untuk kesejahteraan umat itu dihilir. Hulunya apa itu? Hulunya itu kan bagaimana mengumpulkan zakat itu. Ketika bicara bagaimana mengumpulkan zakat, ada tak yang dikumpulkan itu? Dulu ada sebuah pengajian yang tema pembahasannya mereka pilih faraid, pembagian harta waris. Waduh, ibu-ibu tuh semangat sekali belajar harta waris. Bagian-bagiannya berapa? Kalau suami meninggal ada anak, tak ada anak, bagiannya berapa? Kalau istri meninggal bagaimana? Semangat kali ibu-ibu tuh mengkaji hukum waris. Lalu di sela-sela tengah pengajian yang penuh semangat, saya tanya, ibu-ibu, kira-kira ada tak yang mau ibu bagi nanti harta warisan itu? Itulah yang tak ada Ustadz, kata dia. Kemudian saya tanya, ini dari orang tua kita yang mau kita tunggu harta waris itu ada tak? Itu pun tak ada Ustadz, kata dia. Kalau tak ada hanya harta waris yang mau dibagi, apa yang mau dikasih? Sama dengan zakat, kita memberdayakan zakat, tapi yang mau dibagi itu tak ada atau jumlahnya kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin bicara di hulu dulu sebentar. Kita bicara di hulu, nanti hilirnya itu sebenarnya amat sangat sederhana. Ketika Al-Quran turun ketika Al-Quran turun, yang pertama dikritik Al-Quran itu adalah mindset orang Arab dalam melihat harta. Tidak heran kalau ayat-ayat yang turun di Makkah itu atau ayat-ayat Makkiyah itu sebenarnya berisi kritikan terhadap persepsi, terhadap cara, termasuk mindset orang Arab kala itu dalam memanfaatkan harta. Misal, wailul likulli bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kenapa ayat ini turun? Karena memang orang Arab kala itu beranggapan kalau ingin berkuasa dalam masa yang panjang, kalau ingin menjadi penentu, pemilik kebijakan, bahkan kalau ingin bisa membeli budak yang banyak, maka mereka harus banyak harta. Oleh karena itu Al-Quran mengkritik perilaku orang Arab itu jama'a malau, yang mereka mengumpulkan harta wa'addadah dan menghitung-hitungnya. Kenapa? Ada relasi banyaknya harta yang dimiliki dengan kekuasaan yang akan dilanggengkan. Dan apa yang terjadi pada bangsa Arab pada zaman lampau itu, di kita sekarang cara berpikir seperti itu juga ada. Maka jangan heran kalau orang mau tetap jadi anggota dewan misalnya,
Bukan urusan program dia selama menjabat itu yang dia maksimalkan, tapi seberapa kuat uangnya untuk bertarung bersaing pada pemilihan yang akan datang. Bupati, wali kota juga begitu. Ya, itulah yang dikritik oleh Al-Quran ketika orang beranggapan penguasaan terhadap harta memiliki hubungan yang kuat terhadap kekekalan. Kekekalan terhadap kekuasaan, terhadap jabatan, dan lain-lain. Pada ayat yang lain, pada surah yang lain, Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kenapa ayat ini turun? Karena orientasi berfikirnya orang Arab kala itu, lagi-lagi bagaimana mengumpulkan harta itu. Jadi tidak ada waktu untuk aktivitas sosial, tidak ada waktu untuk beragama, kira-kira begitu, kecuali orientasinya adalah mengumpulkan harta. Maka Ibnu Katsir ketika menafsirkan Alhaakumut takatsur, dia katakan saghalakum an ta'atillah bi kasratil aulad wal amwal. Manusia itu disibukkan untuk memperbanyak hartanya sehingga lalai taat kepada Allah. Apalagi pada surah Al-Ma'un, Araita alladhi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kenapa ayat ini turun? Karena Al-Qur'an mengkritik pola orang Arab yang tidak menjadikan harta itu memiliki fungsi-fungsi sosial. Jadi memang harta itu dinikmati secara pribadi. Makanya ada peneliti yang mengatakan pada masa Nabi Muhammad muncul, itu sebenarnya telah tumbuh basis kapitalisme yang amat kuat pada bangsa Arab itu. Masyarakat yang hedonistik, yaitu tadi, mereka tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim. Lalu Al-Quran datang untuk mengkritik perilaku itu, juga mengingatkan akibat yang ditimbulkan. Apa akibat yang ditimbulkan? Itulah yang disebut kesenjangan sosial. Jadi struktur orang Arab, struktur masyarakat itu ada yang borjuis, kalangan borjuis, orang-orang kaya, penguasa, tapi ada proletar, rakyat-rakyat bawah, budak-budak bawah. Makanya ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, budak-budak yang bisa dipertukarkan dengan uang. Jadi sangat jelas ketimpangan pada bangsa Arab seperti itu, mana yang kelompok kaya, mana yang kelompok miskin itu, atau budak-budak itu. Nah, kehadiran ajaran-ajaran Islam tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, itu adalah untuk meretas kesenjangan sosial itu. Merubah cara berpikir orang Arab yang nanti diharapkan tidak lagi terjadi disparitas kesenjangan sosial. Tapi untuk bisa membuat orang mau berzakat, mau berinfak, itu yang harus dirubah adalah mindset. Saya ingin mencontohkan satu mindset ini. Pak Dr. Zainun, saya lupa karena sudah tidak memperhatikan. Di Masjid Umar nggak ada kota infak ya? Kota infak yang jalan itu nggak jalan dia ya. Kalau nggak jalan nggak, tapi kota infaknya di mana? Orang ngasihnya kapan? Oh, waktu di luar gitu. Oh ya. Nah begini aja lah. Coba kita lihat masjid kita di tempat kita tinggal. Itu kalau dibuka kota infaknya itu, uang yang paling banyak di dalam kota infak itu uang berapaan? Uang 100.000, 50.000, atau 2.000, 5.000? 2.000, 5.000. Kenapa uang pecahan 2.000, 5.000 yang paling banyak? Apa orang yang datang ke masjid itu mereka nggak punya uang? Enggak. Mereka ada duit itu. Tapi ada persoalan pada mindset, pada cara berpikir tentang apa yang dikeluarkan itu. Maka dalam filsafat ekonomi Islam ada 3 konsep dasar tentang harta. Yang pertama, kita bukan pemilik harta. Kita tidak memiliki apapun di muka bumi ini.
Yang pemilik itu adalah Allah, Malik Yaumiddin, Malikin Nas. Dalam Al-Quran ada surah Al-Muluk yang menunjukkan Allah penguasa. Kita tidak memiliki apapun sebenarnya. Lalu baju yang kita pakai ini apa? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang kita pakai ini disebut istikhlaf. Apa istikhlaf itu? Sesuatu yang dimilikan, sesuatu yang diamanahkan. Baju ini menjadi milik saya karena Allah mengamanahkan pada saya untuk mengenakannya. Kalau kita punya Honda, Honda itu bukan milik kita, pemiliknya adalah Allah. Tapi Allah milikkan kepada kita untuk kita gunakan, untuk kita kuasai. Sampai istri itu juga bukan milik kita. Walaupun lagunya kan ada itu kan, engkau milikku, aku milikmu. Tapi bukan kita pemiliknya itu. Kita hanya disuruh mengurus istri, menjaga istri, memenuhi kewajiban. Kalau seorang suami udah baik dengan istrinya, udah dipenuhi kewajibannya, istrinya pergi entah kemana dan tidak kembali lagi, perlu nggak itu dicari? Perlu, Pak? Perlu nggak itu dicari itu? Nggak usah dicari itu, biarin aja. Karena memang bukan kita pemiliknya. Anak-anak juga bukan kita pemiliknya. Kita hanya diberi amanah. Nah, kalaulah kita bukan pemilik yang hakiki, kita hanya dimilikan, maka gunakanlah harta itu sesuai dengan kehendak sang pemilik. Karena kita yang bukan berkuasa terhadap harta kita, maka pakailah harta itu sesuai dengan kehendak sang pemilik. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, saya di akhir 2024 menjelang awal 2025, konsep rezeki saya bergeser setelah mendengar ceramahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi yang menulis kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Itu luar biasa itu. Selama ini kita beranggapan apa yang kita miliki itulah rezeki kita. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya deposito, kita punya tabungan, kita punya kebun. Itu adalah rezeki kita. Kata Syekh Sya'rawi, bukan itu yang disebut rezeki. Rezeki itu adalah apa yang telah kita manfaatkan atau apa yang orang lain bisa manfaatkan. Itu rezeki. Sedangkan yang tidak termanfaatkan, itu namanya mal, itu namanya amwal, itu namanya wealth, itu namanya harta. Ayo, siapa di antara kita ini yang punya deposito 5 miliar? Ada nggak? Saya yakin Ustadz Zainun nggak ada itu, 5 miliar nggak ada. Mungkin Pak Rektor lah ada 5 miliar deposito ya. Ada deposito itu, oke, di tabungan itu. Itu harta atau rezeki? Harta. Jam 12 malam kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, yang dideposito itu menjadi milik siapa? Ahli waris. Apakah itu akan dimanfaatkan untuk yang baik atau yang buruk? Wallahu a'lam. Tapi kita tidak berkuasa lagi terhadap itu. Tapi apa yang pernah kita infakkan, apa yang pernah kita sedekahkan, apa yang pernah kita zakatkan, itulah sesungguhnya menjadi rezeki kita. Itulah sesungguhnya menjadi milik kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ditanya berapa banyak harta kita, kalau dia pegawai negeri misalnya atau pejabat-pejabat negara, itu ada LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara itu. Apa yang dilaporkan? Rumahnya, mobilnya, tanahnya, ada nggak pertambahan selama dia menjabat? Wajar tidak itu pertambahan? Itu konsep kapitalis sebenarnya itu. Menghitung harta yang ada pada kita di muka bumi ini. Kalau dalam konsep Islam, kalau ditanya berapa harta yang kita miliki, bukan yang kita punya sekarang ini. Tapi berapa yang sudah disedekahkan, berapa yang diinfakkan, berapa yang diwakafkan, itulah sesungguhnya yang menjadi milik kita. Jadi kata Syekh Sya'rawi, perlu mentransformasikan harta menjadi rezeki.
Folder harta kita geser ke folder rezeki. Dengan cara apa? Ziswap. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan harta tidak dibawa mati, itu konsep yang salah. Itu konsep yang harus diubah. Harta dibawa mati, tapi jangan dibawa sendiri. Kalau kita bawa sendiri, kita capek, kita berat. Memikulnya itu berat. Maka titiplah harta itu pada orang miskin, titiplah harta itu pada anak yatim, titiplah harta itu pada orang-orang terlantar. Mereka nanti yang akan membawakannya kepada kita sampai akhirat. Begitu harta itu sampai akhirat dibawa oleh mereka itu kembali lagi kepada kita. Jadi harta itu dibawa mati. Itu yang pertama. Yang kedua, filsafatnya itu, kita ini bukan terminal harta, tapi transit harta. Ada yang menarik Bapak Ibu, kalau kita renungkan, apakah Al-Quran pernah menggambarkan kemewahan, kebahagiaan itu lewat kolam? Bapak, Ibu, apa ukuran hotel itu mewah? Kalau hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, apalagi Oyo Red Dross, sampai mati tak ada kolam renangnya itu. Tapi kalau bintang 4, bintang 5 ada kolam renangnya. Perumahan elit itu ditunjukkan ada kolam renangnya. Kalau kita jadi orang kaya, rumah kita itu hebat atau tidak, ada enggak kolam renang di rumah kita itu? Kira-kira kita ini semua ada nggak yang rumahnya pakai kolam renang? Kalau nggak ada, miskin kita ini sebenarnya semua. Itu di dunia ini filosofinya kolam renang itu lambang kemewahan. Makanya kalau kita punya kolam renang, itu kita pergi ke kolam renang apalagi yang mewah, itu hebat itu. Tapi Al-Quran tidak menggunakan terminologi kolam renang. Al-Quran itu menggunakan terminologi sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Kenapa Quran menggunakan terminologi sungai? Karena sungai itu melambangkan kejernihan, kebersihan, bahkan suara airnya itu begitu indah, itu sungai. Tapi kalau kolam renang, pernah nggak Bapak Ibu bawa anak-anaknya mandi di kolam renang? Kita sama-sama mandi di kolam renang. Kita tengok ada orang di pojok, dia anteng aja, diam aja begitu. Apa kira-kira kerjanya tuh? Hah? Apa kira-kira kerjanya? Dia kerjanya buang air kecil, buang air besar di situ. Itulah yang awak hirup, gitu. Itu kolam renang tuh. Tapi sungai tidak pernah seperti itu. Nah, poinnya adalah dari kata tajri ini muncullah kata jariyah, jadilah sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Yang mengalir itu sungai. Itu artinya kalau harta itu mengalir, maka dia menjadi bersih. Apa yang datang pada kita gunakan untuk kepentingan kita, lalu apa yang selebihnya kita berikan untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu harus kita pahami, setiap kali kita menerima upah, gaji, honor atau apapun, di situ ada dititipkan Allah untuk orang lain, bukan buat kita semua. Ada milik orang lain yang dititipkan Allah buat kita, agar Allah menggunakan tangan kita untuk diberikan kepada orang lain. Jadilah tangan ini tangan yang dipinjam Allah untuk menyalurkan rezekinya. Tapi kalau kita merasa bahwa apa yang kita dapat itu milik kita sendiri, kita nggak ada bedanya dengan korun, nggak ada bedanya dengan salabah itu. Yang terakhir konsepnya itu adalah harta itu, khususnya zakat, infak, sedekah, itu dalam perspektif ekonominya disebut dengan investasi, disebut dengan aset, bukan kos, bukan pembiayaan.
orang biasanya menghindari pembiayaan. Maka kalau berkaitan dengan pembiayaan, kita pengen itu lebih murah. Tapi beda dengan investasi. Kalau Bapak Ibu memiliki cetak biru atau prospek atau apalah namanya pembangunan kota ini 30 tahun ke depan, kita bisa melihat titik-titik daerah mana yang akan berkembang ke depan. Di situ kita beli tanah hari ini. 10-20 tahun yang akan datang, harga tanah itu akan berlipat sekian kali. Itulah investasi. Orang akan sanggup mengeluarkan biaya besar untuk investasi, tapi tidak untuk kos. Ketika orang memahami zakat, infak, sedekah, wakaf itu adalah kos, pasti yang dia keluarkan itu kecil. Itulah yang kita sebut tragedi 2000, tragedi 5000 itu. Maka kita menyiapkan uang kecil. Ya kalau memang tidak ada nggak apa-apa, tapi uang kecil itu karena memang kita memandang zakat, infak, sedekah itu sebagai kos, maka yang kita berikan itu selalu kecil. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus dirubah. Kalau cara pandang orang Islam itu sudah berubah, maka zakat kita itu akan tumbuh. Kenapa saya katakan begitu? Dalam hitungan Basnas ini, zakat nasional kita itu hampir 130 triliun. Yang baru terrealisir secara nasional itu 30 triliun. Di Sumatera Utara 32 miliar. Yang baru realisir kalau tidak clear itu sekitar 12 miliar. Kenapa ada senjang antara potensi zakat kita dengan yang aktual itu? Itu tadi mindsetnya belum berubah. Ya, walaupun ada grafik perubahan besar dengan konsep Basnas yang telah terus-menerus memperbaiki diri, lembaganya menjadi semakin terpercaya, maka pengumpulan zakat nasional kita dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan walaupun tidak memenuhi target. Karena kalau 180 juta muslim, kita anggap berapa persen saja yang berzakat, itu sudah luar biasa, tapi nyatanya tidak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, problem kita di Indonesia, mayoritas muslim, tapi yang paling banyak miskinnya orang Islam, yang paling banyak tertinggalnya orang Islam, dan kita harus jujur mengatakan, zakat, infak, sedekah itu belum bisa mengatasi kesenjangan sosial itu. Nah, bagaimana meminimalisir itu? Zakat, kesenjangan sosial itu. Inilah sekarang kita harus merubah mindset itu. Kalau zakat, infak, sedekah itu sudah banyak, maka pengelolaannya menjadi mudah. Saya Bapak Ibu teriak di mana-mana, jangan beranggapan orang yang berzakat itu sudah hebat. Enggak. Kenapa? Zakat adalah menyerahkan harta orang yang ada pada kita. Sedangkan infak mengeluarkan harta yang memang menjadi milik kita. Nah, bagaimana pengelolaannya itu? Ya, bagaimana pengelolaan zakat itu? Ada perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Ada orang yang membagi zakat fitrah itu ke 8 asnaf. Saya mengatakan ini tidak tepat. Karena zakat fitrah itu dia ada dalil-dalil yang spesifik. Misalnya, tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu makanan bagi orang miskin. Ada pengecualian. Maka, zakat fitrah itu dimaksudkan untuk memastikan pada Idul Fitri tidak ada lagi orang Islam yang tidak makan, tidak ada lagi keluarga-keluarga dengan anak-anaknya yang menangis karena tidak punya baju raya, tidak ada lagi anak-anak miskin yang menangis karena tidak punya sepatu. Oleh karena itu zakat fitrah harus selektif. Saya mengatakan Bapak Ibu, sepanjang orang masih bisa bayar zakat fitrah, sebenarnya dia tidak mendapat zakat lagi karena dia orang yang mampu. Jadi zakat fitrah ini diberikan benar-benar orang yang tidak mampu. Tapi kalau diberikan 2 bungkus beras,
uang 100.000 nggak tercapai juga apa yang menjadi tujuan dari zakat fitrah. Karena memang pada hari Idul Fitri itu kan pesan Nabi, semua orang harus keluar dari rumahnya. Itulah kenapa sangat dianjurkan sholat Idul Fitri itu di lapangan. Orang-orang yang haid sekalipun keluar. Kalau dilaksanakan di masjid, orang haid tidak bisa masuk masjid. Tapi kalau dia dibuat di lapangan, orang-orang yang haid berhadas besar itu bisa kumpul semua. Untuk apa? Merayakan hari raya Idul Fitri. Ketika itu dirayakan, harus dipastikan tidak ada lagi keluarga-keluarga yang menangis, tidak ada lagi keluarga-keluarga yang sedih. Karena apa? Mereka telah tertolong dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu baiknya 2 hari sebelum Idul Fitri dia sudah disalurkan. Kalau dulu tidak Pak, kalau di kampung kami itu di Amsterdam, kampung saya Amplas terus malam Amsterdam. Itu malam hari raya baru zakat fitrah diantar ke rumah-rumah itu. Yang diantar juga bukan orang-orang yang miskin tadi. Orang-orang yang juga bisa bayar zakat, malah sebulan ke depan dia masih hidup tanpa ada zakat fitrah itu. Jadi zakat fitrah itu banyak salah sasaran juga. Padahal yang dimaksud adalah untuk fakir miskin yang kira-kira mereka tidak bisa merayakan hari raya Idul Fitri, itulah yang mestinya mendapatkan zakat fitrah. Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Kalau zakat mal itu berbeda. Maka kalau zakat fitrah sebelum khatib naik mimbar harus tersalurkan semua, tapi kalau zakat mal yang dikumpulkan pada Ramadan itu tidak mesti disalurkan pada waktu itu juga. Apa karakter yang berbeda? Zakat mal itu berawal dari yang produktif. Maka kenapa pertanian, perdagangan itu yang kena zakat? Itu sebenarnya bersumber dari hal-hal yang produktif. Kenapa emas kena? Karena dalam Islam tidak dianjurkan orang menabung. Apalagi dia menyimpan hartanya sendiri, tidak dianjurkan. Tapi bagaimana hartanya itu produktif? Maka ada konsep mudharabah, ada konsep musyarakah. Orang yang punya modal kerjasama dengan orang yang punya skill, nanti keuntungannya bisa dibagi. Karena zakat mal itu berasal dari yang produktif, maka mayoritas atau bukan persentase yang lebih besar juga harus untuk yang prioritas, untuk yang produktif. Ya, kalau zakat mal itu diberikan kepada fakir miskin 2 bagian, ya, berarti ada 6 lagi yang itu harus produktif. Nah, disinilah kita harus selektif dalam memberikan zakat mal. Zakat mal itu kalau dikonsumsi, digunakan untuk konsumtif, dia sudah salah sasaran. Karena zakat mal tidak dimaksudkan untuk itu. Perhatikan Bapak Ibu, dalam Quran itu riba itu dihadapkan dengan 2 hal saja. Riba dihadap-hadapkan dengan zakat, pada sisi yang lain riba dihadapkan dengan jual beli. Artinya menghabisi riba di tengah-tengah masyarakat itu hanya bisa dilakukan kalau aktivitas jual beli kita tumbuh, perekonomian tumbuh, dan pada saat yang sama zakat infak kita juga bisa mengatasi kemiskinan-kemiskinan yang membuat orang nanti mencari uang-uang dengan praktek-praktek riba itu. Jadi sebenarnya konsep Islam itu amat sangat mulia. Nah, intinya dalam menggunakan zakat mal harus kita gunakan untuk produktif. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kami punya pengalaman Pak di Masjid Muhajirin Bumi Asri, tempat saya tinggal, itu sebagian besar
zakat mal kita itu kita gunakan untuk beasiswa. Jadi adik-adik yang bekerja di masjid itu, membantu di masjid itu di S2-kan dari dana zakat. Ada ibu-ibu yang berdagang di komplek itu juga diberi zakat. Bagaimana cara memberinya? Dan kita tidak memberi uang. Kita survei, kita pelajari apa yang dia butuhkan, berapa dia dapat zakat, lalu kita belikan kompornya, kita belikan kualinya, supaya dia bisa menggunakan itu untuk produktif. Karena setelah kita survei beberapa pengalaman sebelumnya, ketika orang miskin diberi uang, apalagi dikatakan itu dari zakat, yang terpikir oleh mereka adalah apa yang bisa dibeli untuk konsumsi. Akhirnya zakat itu tidak bisa menumbuhkan, tidak bisa membuat orang bertumbuh dan berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz yang telah memaparkan begitu luas ilmunya kepada kita semua, khususnya dalam zakat mal dan zakat fitrah. Untuk memantapkan diskusi kita pada siang hari ini, kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin mengutarakan pertanyaan, kita kasih batasan 2 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Nampaknya udah paham semua nih, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang disampaikan Ustaz. Analogi mengenai sungai dan kolam itu nampak jadi lebih menarik, karena memang terbayang kalau kita membayangkan sungai dan kita membayangkan kolam, tapi kembali perspektif kita mungkin berbeda-beda. Yang berfokus pada dunia, dia mungkin akan lebih bahagia dengan membayangkan kolam. Tapi kalau yang berfokus pada akhirat, mungkin dia akan membayangkan kolam. Tapi yang pengen fit dunia wal akhirah, dia membayangkan kolam dan sungai, Ustaz. Dalam perspektif yang lain mungkin bisa diterjemahkan atau di-describe lagi dengan analogi yang lain lagi, Ustaz, mengenai kolam ini atau mengenai sungai ini. Karena mungkin filosofi sungai itu yang membawa kehidupan, kemudian sungai itu tak pernah berhenti airnya, selalu bertukar. Mungkin itu akan bisa menjadi satu kajian yang lain yang mungkin bisa dibuat tersendiri mungkin, Ustaz. Dalam pada ini tantangan yang selalu kita hadapi adalah merubah mindset dari bawaan, mungkin karena adat istiadat atau karena lingkungan atau mungkin juga bawaan dari leluhur, sehingga kita berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya sudah permanen. Mungkin bisa dikasih tipsnya, Ustaz, bagaimana caranya agar persepsi ini bisa berubah dan mungkin kita bisa mendapatkan hal yang paling sederhana untuk bisa mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk bisa merubah mindset ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Boleh, Prof? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, kita sepakat bahwa problem besar kita itu pada mindset, cara berpikir. Saya masih ingat dulu Prof Fadil itu selalu bilang begini, kita bisa merubah gadis kampung itu menjadi ibu-ibu sosialita atau gadis sosialita. Dari kampung dia dibawa ke Medan, masukkan ke salon, dia akan dikemas rambutnya sedemikian rupa, wajahnya sedemikian rupa, bawa ke butik,
keluarlah. Dia akan berubah menjadi gadis modern, gadis metropolitan. Fisiknya bisa berubah, tampilannya bisa berubah. Tapi apakah serta-merta cara berpikirnya akan berubah juga? Tidak. Makanya Prof. Fadil itu pernah cerita waktu dia jadi dekan, dia masuk ke kamar mandi. Kamar mandi itu bau sekali. Lalu dia panggil cleaning service-nya. Ini gimana kok kamar mandi ini bau kali? Nggak kalian kasih ini, nggak kalian kasih ini, kata Prof. Fadil. Yang hebatnya cleaning service-nya itu berani jawab, Bapak ini lucu, kata dia. Yang namanya toilet, yang namanya WC, ya pasti bau. Mana ada WC yang tak bau, kata dia. Kenapa mereka mengatakan WC, toilet, ada kamar mandi di situ itu bau? Karena pengalaman dia selama ini memang begitu. Lalu untuk memperbaiki orang begini nggak bisa diceramahin. Dibawalah orang ini ke hotel bintang 5. Dimasukkanlah dia ke kamar mandi itu yang ada WC-nya, ada kamar mandinya, ada wastafelnya. Lalu ditanya, gimana kamar mandi ini? Harum, wangi. Berarti ada kan kamar mandi yang wangi? Jadi pengalaman-pengalaman itu penting sekali. Itu yang harus dirubah. Kalau enggak itu dirubah, enggak akan berubah. Dulu waktu masjid pertama, ini kita sebut aja lah ya. Masjid pertama Nur ala Nur itu kan megah sekali tuh masjid di Mandailing Natal itu. Megah sekali. Ketika di awal bersamaan dengan MTQ, saya masuk ke kamar mandinya, kalau ada 30-40 keran di situ, keran air, ada 15 yang hidup terus. Mengalir air itu terus. Coba, kenapa itu mengalir terus? Orang tidak menghentikannya, orang tidak menutup keran itu. Karena di sana orang mandinya di pancuran. Yang pancuran itu airnya ngalir terus, belum pernah kebayang gitu. Itu di Batang Toru, waktu saya KKN, itu kamar mandi masjidnya itu memang pancuran. Kita naik ke atas dulu untuk menuju masjid. Untuk ambil uduknya ke bawah, ya pancuran. Dan airnya kan nggak kering-kering karena dari begitu dibuat masjid dengan model begitu, dianggapnya juga keran air itu pancuran. Ya kita nggak bisa salahkan orang karena cara berpikirnya belum berubah. Maka disinilah kita perlu untuk melakukan perubahan mindset. Sama kita dengan orang-orang yang bergelut dengan dunia kampus. Untuk menjadikan kampus itu kan hebat. Saya kira misalnya itu punya uang yang cukup banyak itu. Mau bangun kampus semegah apapun itu bisa itu. Yang lain juga bisa begitu. Tapi kalau culture akademik kita, mindset akademik kita belum berubah, itu menjadi aneh bin ajaib. Makanya saya tidak pernah ke India, tapi kabarnya orang-orang yang pernah sekolah di India, kampus-kampus di sana itu tidak mewah-mewah amat. Tapi produktivitas akademiknya, penelitiannya, risetnya, itu luar biasa sekali. Jadi inilah kenapa Al-Quran itu dalam surah Ar-Ra'du, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah dulu apa yang ada di dalam dirinya. Dalam dirinya itu apa? Itulah mindset, itulah culture set itu. Tapi kalau fisik itu gampang sekali. Dan kita itu yang susah. Saya baca koran, Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan ini. Saya baca koran, jembatan Stabat itu baru dibangun itu. Bagus jembatan Stabat itu. Beberapa bulan kemudian udah berapa baut yang hilang di situ. Itu cara berpikir kita itu yang aneh sekali. Dia nggak pernah merasa, oh ini peluang, dicuri gitu. Jadi kesadaran untuk memelihara aset sosial, kepentingan publik itu tidak muncul.
Dan banyak contoh-contoh lain lah. Baru dibangun, hancur, karena kita punya mental itu yang belum berubah. Nah, dalam hal zakat, ya juga begitu. Makanya itu Ustadz Zainun, kita ini mental Ustadz ini juga harus banyak dirubah. Kenapa? Karena sering menerima amplop, itu jadi payah dia mengeluarkan isi amplop itu. Ya, itu ada itu. Saya cerita dengan beberapa orang Ustadz. Saya bilang begini, bro, ente kalau khatib Jumat, uang infaknya disiapin belum? Oh, nggak ada, siap-siapkan itu, kata dia. Makanya begitu lewat di depan Ustadz, kota infaknya itu jalan dengan sangat lancar. Nggak tersendat-sendat. Kenapa? Yang terbangun bagi kita itu adalah orang yang menerima. Tidak kuat dalam diri kita menjadi orang yang memberi. Makanya seorang ustadz juga harus dia menerima, tapi pada saat yang sama dia juga harus memberi. Nah, inilah sebenarnya dalam konteks zakat itu kenapa perubahan paradigma itu perlu. Coba bayangkan Bapak Ibu, apa penyesalan orang yang sudah meninggal itu? Ada 3 ayat atau berapa ayat itu yang mengatakan hal yang sama. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tunda umurku atau kembalikan aku ke dunia 1 hari saja. Mau ngapain? Dia bukan ingin memperbaiki sholatnya, bukan ingin memperbaiki hajinya, tapi dia ingin bersedekah. Kenapa? Setelah dia meninggal dunia, harta yang dia lihat, yang pernah dia infakkan, yang pernah dia sedekahkan, jumlahnya terlalu kecil dengan harta yang tinggal di dunia. Tapi Bapak Ibu jangan keliru, Islam itu bukan menyuruh kita menguras harta kita untuk agama semua, enggak. Seorang sahabat bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mau wakafkan semua hartaku ini untuk umat. Kata Nabi, untuk apa? Enggak usah. Lalu gimana Rasulullah? Kalau setengahnya gimana? Jangan, masih banyak itu. Akhirnya Nabi kasih, kalau engkau mau mewakafkan hartamu, as-sulus, 1/3. Artinya 2/3 harta itu pakailah untuk kepentingan hidup kita. Pakailah untuk kesenangan kita. Ada seorang sahabat yang penampilannya itu amat sangat sederhana. Terkesan lusuh, terkesan lepoh, terkesan tak bersemangat. Dia pakai pakaiannya yang tidak menarik, yang jelek, kira-kira begitulah. Nabi bilang, ente punya harta enggak? Karena Nabi tahu ini orang kaya. Punya harta enggak? Punya ya Rasulullah. Kalau engkau punya harta, tunjukkanlah rasa syukurmu dengan menggunakan harta itu sebaik-baiknya. Jadi enggak boleh kita menampilkan diri seperti orang yang tidak punya apa-apa, padahal kita punya apa-apa yang bisa dipakai. Jadi salah satu bentuk kesyukuran harus menunjukkan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, itu tafsir ayatnya bukan hanya mengkomunikasikan nikmat, bukan hanya mengatakan kita dapat nikmat, bukan hanya kita membuat syukuran, tapi penampilan kita itu harus mencerminkan orang yang diberikan Allah rezeki. Artinya orang termotivasi, oh hebat kali Bapak sekarang ya, penampilan Bapak keren segala macam. Kita katakan apa? Hada min fadli Rabbi. Ini kelebihan, ini keutamaan, ini fadilah dari Tuhanku. Lalu kita bilang, ayo bekerja, ayo berusaha, nanti Allah akan berikan rezeki yang baik buat kita. Begitulah itu yang seharusnya yang kita munculkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan di kampus ini hakikatnya juga adalah merubah mindset itu. Karena orang akan bisa bertumbuh berkembang kalau cara berpikirnya, cara bernalarnya itu sudah lurus, sudah benar dan tepat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakallahu khairan Ustaz yang telah memaparkan begitu luas ilmunya kepada kita. Dan tadi pertanyaan itu menjadi sekaligus pertanyaan yang terakhir, karena memang sudah cukup begitu jelas penyampaian Prof dan dapat kami terima. Mudah-mudahan bisa kami amalkan dan insya Allah menjadi wasilah bahwa pertemuan ini menjadi pertemuan yang barakah, dan zakat yang kita berikan, yang kita salurkan tepat pada sasarannya, dan sekaligus menjadi edukasi, merubah pola pikir kita, merubah cara kita untuk lebih senang, lebih mau dan lebih gampang untuk menyalurkan zakat-zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, mari sama-sama kita akhiri pertemuan muzakarah kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri dari Bapak Ibu jemaah sampai ketemu tahun yang akan datang. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam. Bila taqwal hidayah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.